Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mela Sulung. Hai. Selamat hari Minggu buat teman-teman dimanapun kalian berada. Saya doakan sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan, amin. Di video kali ini saya akan menjawab komentar dari teman-teman yang ada di video saya. Untuk pertama ini dari Kak Aning Sanusi. Mbak, kalau ke sana udah 13 tahun yang lalu masih bisa nggak ke Singapura lagi? Karena terakhir belum finish kontrak, aku minta pulang. Di backlist nggak kalau kayak gitu? Mohon penjelasannya. Majikan nggak bisa backlist sembarangan, kecuali kalau kita ngelakuin misal kejahatan. Mungkin ada rekodnya. Sebagian teman-teman ada ya dipulangin secara langsung, itu nggak di backlist, cuma dipulangin saja. Mungkin kita ngelakuin kesalahan atau majikan mungkin kesal, atau ya kita kan nggak tahu ya alasannya apa gitu, tiba-tiba dibalikin. Itu ya cuma dibalikin aja, nggak di backlist. Terkecuali kita punya kesalahan ya seperti kriminal sampai ke polis, seperti itu kita dipulangin, mungkin kena backlist atau gimana gitu kan. Mungkin untuk masuk ke Singapura sini itu kan tergantung majikan yang benar-benar pengen butuh helper atau gimana, susah cari helper atau pekerja baru gitu lain gitu. Misal misal ini data-data kakak ada di agensi gitu kan, pingin ini gitu. Kalau misalnya majikan tersebut pingin kakak, ya kemungkinan bisa masuk gitu. Dilihat terlebih dahulu data-data kakak udah pernah sudah pernah masuk ke sini Singapura, ya tiba-tiba pulang kayak gitu. Banyak banget sih kak yang seperti itu, nggak lulus 2 tahun tiba-tiba pulang kayak gitu. Mungkin cuma satu tahun terus pulang gitu juga banyak banget lah, temennya masih bisa lah kemungkinan ya, amin. Terus ini ada kak Leni Aprilia ya, rekom dong kak PT-nya, saya pengen banget mau ngerubah nasib keluarga. Amin, saya doakan sukses selalu buat kamu sayang. Kalau masalah PT, saya dulunya tuh masuk di ini karena udah lama banget ya, saya Jawa Tengah, tapi PT saya ada di Jakarta ya, Jakarta Condet, PT Indokarsa Guna Buana kalau nggak salah. Itu udah lama banget. Saya kan masih baru gitu, anak baru, fresh, belum pernah bekerja ke luar negeri. Jadi saya ngikut yang aman aja, saya ngikutin prosedurnya step by step seperti itu. Saya nggak calling visa. Ya sampailah masuk ke agensi Singapura sini ya, tetap ngikutin step by step. Karena kalau misalnya saya nggak cocok ya saya balik ke agensi itu tadi, seperti itu. Kak Sudarsi Zabel, gimana caranya kalau mau kerja ke Singapura Mbak, lewat PT mana? Karena aku pengen kerja di Singapura. Nah itu tadi ya sama jawabannya. Kalau bisa sih pilih PT yang deket daerah kakak. Kalau misal kakak daerahnya Semarang, area Semarang, PT mana yang deket-deket area rumah gitu, rumah kakak gitu. Kalau saya kan dulu jauh banget ya, Jawa Tengah langsung ke Jakarta, karena emang banyakan PT itu Jakarta, karena dulu daerah saya nggak ada ya. Tapi sekarang kan pinter-pinter kan, kalau udah itu udah pernah ke luar negeri, jadi mereka pilihnya yang instan, nggak mau masuk ke PT lagi, karena kalau lewat PT itu potong gaji. Nah itu jadi anak-anak tuh sekarang teman-teman pinter-pinter langsung cari majikan, mungkin lewat direct atau calling visa. Itu tadi masuk ke grup ke Singapore Transformate. Nah itu ya grupnya, searching aja di situ, banyak banget tawaran ART pekerja majikan yang cari helper gitu kan. Nah jadi di situ nanti majikan yang ngurus sendiri langsung ke MOM. Kemungkinannya juga nunggu sebulanan seperti itu ya, tergantung lah cepet enggaknya gitu. Mbak Julia Nur Anggreni, Mbak aku bisa minta nomor agensinya di Singapura. Untuk masalah agensi ya sayang, itu bukan berarti agensi A baik terus teman-teman juga dapat majikan baik, itu enggak. Itu tergantung kepada diri kita gitu. Kalau misalnya diri kita mampu handle semua pekerjaan, terus kesabaran yang kuat, kita misalnya gini ya, dablek gitulah, kalau orang Jawa dablek aja, yang penting kita kerja ya kerja kayak gitu kan. Kalau misalnya majikannya cerewet ngomong apa kayak gitu, yang penting kan makan itu cukup.
pinter-pinternya kita gitu sayang. Itu juga karena tergantung kita, tergantung majikan, tergantung nasib kita. Kalau bisa sih untuk yang yang belum pernah pergi, yang belum pernah bekerja ke luar negeri sama sekali, pilih yang aman aja untuk masuk, untuk kondisi saat ini pandemik gitu kan. Karena sebagian kan majikan kerjanya di rumah sekarang. Kak La official, kalau untuk kerja di kantoran gitu biasanya gajinya berapa ya? Itu tergantung ya. Saya kan ART ya Kak. Ya ini cuma pengalaman sepengetahuan saya ya. Nggak apa-apa saya sedikit sharing aja. Kalau ya mungkin bisa diambil ya sedikit-sedikit gitu informasinya. Ini kan ada visanya beda-beda Kak untuk di kantoran gitu kan. Ada yang S-Pass, E-Pass seperti itu kan. Kalau misalnya S-Pass itu kan misal gajinya itu harus lebih dari sekitar paling maksimal itu minimum atau maksimal itu sekitar 2.500-an kayak gitu. Kalau E-Pass gajinya 3.000-an lebih. Kalau S-Pass itu gajinya ya sekitar 2.000-an lebih. Nah, setiap 2 tahun itu harus renew ya, renew kontrak gitu. Nah, di situ juga bukan langsung gaji full yang kita dapat, itu juga akan dapat potongan buat bayar levy. Nah, kalau ART kayak saya ini kan ART ya, itu majikan yang bayar levy ke pemerintah. Ada levelnya gitu loh Kak. Itu beda-beda nggak sama gitu. Dan itu juga tergantung perusahaannya. Karena nggak gampang ya untuk perusahaan ngambil kita gitu kan, harus ada kuota. Saya sudah jelaskan di video kemarin. Tapi kalau misalnya yang ringan-ringan ya akan diambil oleh orang lokal sendiri gitu. Karena orang lokal kan masih bisa ngerjain tugas tersebut. Kenapa harus ngambil orang luar? Harus ada bobotnya, kuota gitu. Ini dari Mbak Solikah Isma. Mbak, kalau majikan yang balikin ke agent gimana? Soalnya belum selesai potongan. Nggak apa-apa, banyak sekali. Saya pun juga pernah ngalamin ya. Itu pengalaman saya juga kan. Nggak apa-apa, aman-aman aja. Jadi kita misal kemungkinan alasannya kita kerjanya kurang sesuai. Kalau misalnya majikan gini ya sayang ya, selama 1 tahun majikan gonta-ganti untuk beberapa kali pembantu gitu. Nah, majikan juga kena rekod. Tapi kalau misalnya mungkin keuangan majikan itu kurang baik, jadi kita dibalikin gitu secara tiba-tiba, kita kan nggak tahu alasannya. Freedom ya, kita nggak tahu alasannya mereka gimana dibalikin ya, nggak apa-apa, yang penting nggak dibalikin di Indonesia. Kalau dibalikin di agensi ya, jadi kita masih ada kesempatan untuk cari majikan baru gitu, nggak apa-apa sayang. Dari Mbak Desi Nur Aini, pindah majikan prosesnya berapa lama ya? Balik agensi, transfer, cari majikan baru itu paling enggak itu dikasih waktu 2 minggu. Enggak nyampe 2 minggu itu kita udah dapet ya. 1 minggu itu udah lama banget kita di agensi. Karena banyak banget ya majikan yang cari pekerja. Gantung nasib juga. Gini, misal kalau interview ada Mbak posisi masih di agensi, ada majikan datang kayak gitu. Kalau bisa jangan takut-takut ya, kalau pas ditanya gitu di interview, keluarkanlah sikap yang tegas gitu. Jangan merasa takut-takut, lembek-lembek seperti itu, jangan ya. Kalau bisa keluarin, maksudnya pertunjukan kalau Mbak itu bisa mampu gitu, tegas orangnya, seperti itu majikan suka. Kalau jangan agak yang garang banget gitu, nanti mereka takut ya. Dari Ibu Tri Hariatin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, Ibu mau nanya, lo seperti ibu ini tak punya agent dan di sini ibu tidak nyaman, gimana solusinya? Maunya sih transfer majikan. Nah, ini banyak banget ya Bu ya. Nggak ada agensi karena kemungkinan masuk ke Singapura sini calling visa atau direct seperti itu kan, nggak ada agensi. Nah, di sini kita sulit sendiri kan, mau transfer majikan belum tentu ngasih tanda tangan, mau pulang ya belum tentu majikan mau mulangin kita. Jadi kita itu agak tertahan gitu, kita tertahan antara kerja nggak happy, kerja nggak antara
senang dan nggak senang di situ tertahan. Jadi mungkin ini bisa buat pelajaran ya buat ibu. Semoga gimana dapat solusi ya terbaik, dan ini juga bisa dibuat contoh buat teman-teman. Nah ini ya nggak pakai agensi, mau transfer gimana ini sulitnya, kerja udah nggak nyaman sama majikan. Ini bisa dibuat contoh buat teman-teman lain ya. Kalau bisa usahakan masuk itu yang aman, jalur yang aman, step by step, lewat PT, agensi gitu. Nah di sini nggak ada agensi, mau transfer bingung sendiri, susah gitu ya. Sabar ya Bu ya. Kalau bisa ya itu tadi, ngomong secara baik-baik kepada majikan. Mungkin kalau ini nggak ada agensi kan, majikan yang ngurus semua ya, yang keluarin uang semua ke MOM, ngambil proses ibu masuk ke Singapura sini. Kemungkinan majikan juga akan minta ganti rugi gitu, karena sebagian teman-teman lain itu di grup juga majikan minta ganti rugi, karena buat ngambil kita masuk ke sini itu udah bayar mahal kan. Intinya sabar, kuat-kuatin, ngomong baik-baik ke majikan. Coba kalau misalnya nggak ada titik temu penyelesaian, mungkin tuh tadi ibu bertahan bekerja di situ, di majikan di rumah majikan itu, atau pulang. Itu tadi harus terima resikonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan untuk teman-teman saya doakan semoga sukses selalu ya. Pulang semua sukses, membawa uang buat keluarga, pokoknya sehat selalu di sini, selalu dilindungi oleh Tuhan, amin. Terima kasih banyak yang udah support selalu channel Mela Sulung, dan bagi yang baru gabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya komen-komen di bawah ya, insya Allah saya akan jawab gitu, tapi ya agak slow respon, mohon maaf banget ya. So thank you so much for watching my video. Salam sukses, salam sehat, and sayo, see you for next video. Bye bye.